Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmin. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan ke zat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui menjadi umat. Pada pertemuan hari ini, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilindungi oleh Allah dari segala bencana. Karena kita melihat bahwa di hari kebelakangan ini banyak sekali bencana-bencana yang terjadi di Republik kita ini, negara Republik Indonesia. Terutama bencana banjir, longsor di mana-mana. Warga yang terdampak pun ribuan. Ada yang meninggal dunia, ada yang kehilangan hartanya, ada yang kehilangan separuh cinta. Marilah kita renungkan hari ini. Makanya saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Membaca Bencana. Karena mengajarkan kita bahwa manusia itu lemah dan terbatas. Makanya kita harus tahu diri dan tahu batas. Jangan hanya merusak dengan hanya melihat ego yang kita curahkan. Banyak sekali keegoan kita yang merusak. Sisi gelap ego kita semua. Dengan membabat habis hutan, penyerapan air menjadi kurang. Banjir dan longsor tak tertahankan. Semua yang kita banggakan, harta, jabatan, teknologi, bisa runtuh dalam sekejap. Dari sini Allah mengajak kita untuk kembali bersikap rendah hati dan tidak sombong. Terutama ego dalam diri kita yang hanya meraup keuntungan saja tanpa berpikir melihat ke depan. Selain itu, bencana juga menjadi cermin muhasabah bagi kita. Kita harus melihat apa saja kekurangan diri kita. Kita harus bercermin, cermin kemanusiaan. Kita melihat bagaimana solidaritas tumbuh ketika bencana. Ada yang mengeluarkan uangnya 100.000, 200.000, bahkan melebihi itu. Untuk melihat, tidak melihat bagaimana dia merayakan Natal, merayakan Lebaran, merayakan Nyepi, mau agamanya apapun itu, kita harus menolong mereka. Orang-orang saling menolong tanpa melihat suku, agama, dan status sosial. Inilah nilai kemanusiaan yang sejati, yang sering justru muncul di saat sulit. Dalam perspektif iman, bencana bukan hanya musibah, tetapi ujian yang bermakna. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa setiap ujian bertujuan untuk menguji kesabaran dan keimanan hambanya. Maka yang terpenting bukanlah seberapa besar bencananya, tetapi bagaimana sikap kita ketika menghadapi. Mari kita jadikan bencana sebagai momentum introspeksi, berkaca apa yang menjadikan hal ini terjadi. Tidak ada terjadi sesuatu tanpa makna. Allah mengingatkan, menjadi pengingat bagi kita bahwa kita harus menyayangi
alam sekitar kita. Dalam hal kecil saja, seperti membuang sampah pada tempatnya, itu masih sulit dilakukan. Apalagi kita dengan ego kita membuat gunung-gunung yang harusnya pengikat air, menahan dari bencana, malah kita jadikan perumahan, objek wisata yang berlebihan, menjadi lahan tambang, lahan sawit, menebang pohon sembarangan untuk dijadikan furniture ataupun menjadi bahan bangunan untuk rumah, tanpa berpikir pohon-pohon ini adalah sumber kehidupan yang ketika dirabut, bencana itu akan segera datang. Memperbaiki hubungan dengan Allah, itulah introspeksi pertama kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah selama ini? Apakah sholat kita bermakna? Apakah ibadah kita bermakna? Berikutnya, menjaga alam dengan lebih bertanggung jawab. Kita sering mengabaikan alam, padahal alamlah yang menyayangi kita. Mengapa hal ini terjadi? Ego itu bertebaran di dalam sana. Marilah kita renungkan. Dan bencana ini bukan hanya kita melihat dengan kesedihan. Membaca bencana ini, lihatlah dengan kasih sayang Tuhan. Dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Semoga dari setiap musibah lahir pribadi-pribadi yang lebih beriman, lebih peduli, dan bijaksana. Semoga apa yang kita dengar hari ini bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada kehilapan dalam berbicara. Semoga apa yang saya utarakan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.